Pertunjukan berkuda Silver Ridge dipenuhi dengan antusiasme, tribun penuh sesak, setiap mata tertuju pada arena besar tempat seekor kuda jantan liar bernama Bolt dikurung. Kuda ini bukan hewan biasa, ia bagaikan badai yang terbungkus otot dan api. Dengan tubuh hitam legam dan kekar seperti prajurit, Bolt memancarkan aura pemberontakan. Dengusannya yang kuat dan tatapannya yang tajam membuat semuanya jelas. Ini bukan kuda yang bisa dijinakkan. Para pelatih telah mencoba segalanya selama berhari-hari, tali, cambuk, bahkan obat penenang. Tetapi Bolt menolak semuanya. Apapun yang mereka lakukan, Bolt tetap tidak menyerah. Ia melawan dengan segenap kekuatannya, menendang dan meronta, menolak segala bentuk kendali. Suara komentator terdengar dari pengeras suara, disertai tawa kecil yang kering. Teman-teman, kuda ini punya api di dadanya. Katanya, belum pernah ada yang bisa membuatnya berlutut. Mari kita lihat apakah hari ini berbeda. Tawa dan kekaguman menyebar di antara penonton. Bolt adalah tontonan yang menakjubkan, murni kekuatan dan semangat, mustahil untuk ditaklukkan, tapi tak satu pun dari mereka siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari sudut arena, seorang anak laki-laki di kursi roda perlahan mulai maju, namanya Luca Moretti. Kehadirannya mengejutkan semua orang. Di usianya yang baru 17 tahun, Luca dulunya adalah penunggang kuda yang hebat, pemberani, lincah, tak terbendung. Namun kecelakaan ATV 2 tahun lalu membuatnya lumpuh. Energi yang dulu menjadi ciri khasnya telah terkubur oleh rasa sakit dan keheningan. Saat Luca mendekati pagar, bisikan mulai terdengar, kebingungan menyebar cepat. Apa yang dia lakukan di sini? Gumam seseorang. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Tak mungkin mereka membiarkan dia dekat dengan kuda itu. Tapi Luca seolah tak mendengarnya atau mungkin tak peduli. Ibunya berjalan di sampingnya, harapan tampak samar di matanya, bercampur kekhawatiran. Ia membawanya ke sini dengan harapan ini bisa membangkitkan sesuatu dalam diri putranya. Sebuah kenangan, sebuah percikan. Tapi sampai sekarang, Luca tetap tertutup, seakan terputus dari segalanya. Namun kali ini, ia bergerak dengan tujuan. Ia berhenti tepat di tepi lingkaran, menggenggam sisi kursi rodanya begitu erat hingga tangannya memucat. Tatapannya tak goyah saat menatap langsung ke arah Bolt. Suasana berubah. Penonton mencondongkan badan, merasakan ada sesuatu yang aneh, tak pasti. Suara komentator kembali terdengar setengah bercanda. Wah, ini tidak terduga. Sepertinya anak ini ingin menghadapi Bolt. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Beberapa orang tertawa kecil, ada yang mencemooh. Ini pasti menarik, ujar seseorang sambil tertawa. Namun Luca mengangkat tangannya. Bisikan menjadi semakin keras. Kebingungan, keraguan, bahkan ejekan samar. Tapi dia tidak mundur, tatapannya tidak pernah lepas dari kuda itu. Aku tahu rasanya kehilangan kendali, katanya. Itu adalah kalimat yang aneh untuk dikatakan kepada seekor hewan. Tapi ini bukan tentang kendali, bukan saat ini. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, sebuah koneksi diam yang belum disadari siapapun. Bolt menoleh tajam ke arah Luca. Ia meringkik, menghentakkan kakinya ke tanah dengan kekuatan yang membuat bumi bergetar. Luca tidak bergerak. Ia duduk tegak, tanpa rasa takut, menatap langsung ke mata hewan liar itu. Ia tidak memberi perintah, tidak ada gerakan tiba-tiba, hanya menunggu. Waktu terasa melambat, sunyi dan berat. Lalu Bolt mulai bergerak, berputar tegang tak terduga. Luca tidak berkedip, dan kemudian itu terjadi. Bolt melambat. Tubuhnya yang besar mulai turun sedikit demi sedikit hingga kuda jantan yang gagah itu berlutut di hadapan anak laki-laki di kursi roda. Keheningan yang menyusul begitu mutlak. Tak ada suara napas, tak ada desah dari penonton. Mereka hanya terdiam, terkejut.
Segala keraguan, segala senyuman sinis hilang seketika. Orang-orang membeku, tak mampu memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Bibir Luka membentuk senyuman pelan. Tepuk tangan mulai terdengar, namun terdengar jauh, seperti dalam mimpi, seakan sesuatu yang sakral baru saja terjadi. Bolt, semangat yang tak bisa ditaklukkan, akhirnya tunduk bukan kepada kekuatan, tapi kepada pemahaman. Ia tunduk kepada Luka. Di saat itu, sesuatu yang halus namun kuat berubah di udara. Bukan hanya antara Luka dan kuda itu, seakan seluruh dunia berhenti sejenak untuk merasakannya. Tepuk tangan bergema pelan di telinga Luka, jauh dan samar, seperti suara dari tempat yang sangat jauh. Ia tak mencari sorotan, namun kini semua mata tertuju padanya. Orang-orang terus berbisik, ekspresi mereka dipenuhi kekaguman dan kebingungan. Seorang anak laki-laki di kursi roda, entah bagaimana mampu menjangkau seekor kuda liar, menyentuh sesuatu yang tak bisa dicapai orang lain. Tapi Luka tak peduli dengan keramaian, yang tinggal bersamanya adalah keheningan setelahnya, kesunyian yang berbicara lebih dari ribuan kata. Momen singkat bersama Bolt itu berarti segalanya bagi Luka. Itu mengisi kekosongan di hatinya yang telah terasa hampa sejak dunianya runtuh 2 tahun lalu. Saat penonton mulai perlahan meninggalkan arena, ibunya, Francesca, mendorong kursi rodanya dengan lembut menuju pintu keluar. Wajahnya tersenyum bangga, tapi matanya berkata lain, penuh ketakutan yang masih membekas. Ia telah melihat Luka tenggelam dalam dirinya sendiri setelah kecelakaan itu dan kini menyaksikannya kembali hidup, walau hanya beberapa menit, memberinya harapan sekaligus rasa nyeri. Luka, bisiknya mencoba terdengar ceria. Itu luar biasa. Ibu sudah lama tidak melihatmu seperti itu. Luka tidak langsung menjawab. Tangannya mencengkeram roda kursi dengan kuat dan matanya menatap ke arah arena yang kosong, seolah mencari sesuatu yang jauh. Ia bisa merasakan tatapan ibunya padanya, menunggu dengan sabar, tapi kata-kata seolah tak bisa keluar. 2 tahun lalu, ia adalah orang yang sangat berbeda. Ia dulu berani, penuh semangat, selalu menonjol di setiap kompetisi berkuda. Percaya diri dan tenang di atas pelana, Luka mengumpulkan piala demi piala. Masa depannya terasa tanpa batas, hingga semuanya hancur dalam sekejap. Hari itu Sabtu yang biasa. Ia dan beberapa teman sedang mengendarai ATV di luar kota, tertawa, balapan, saling menantang untuk melaju lebih cepat, mendorong lebih jauh. Seperti biasa, Luka memimpin diliputi adrenalin, tapi satu belokan tajam mengubah segalanya. Dalam sekejap, ia kehilangan kendali. ATV-nya terguling dan sebelum sempat bereaksi, tubuhnya menghantam tanah dengan keras, cukup untuk mengubah hidupnya selamanya. Tulang punggungnya patah akibat benturan. Dokter menyebutnya keajaiban bahwa ia selamat. Tapi keselamatan itu datang dengan harga mahal. Ia kehilangan kemampuan untuk berjalan, dan bersamanya, sepotong jiwanya ikut hilang. Ada sesuatu dalam dirinya yang hancur, sesuatu yang berkaitan dengan identitasnya. Kecintaannya pada kuda yang dulu menjadi pusat dunianya berubah menjadi terlalu menyakitkan untuk dikenang. Francesca sudah mencoba segalanya, terapi, konseling, pertemuan kelompok, putus asa ingin menarik putranya keluar dari kegelapan emosional yang dalam. Tapi Luka menolak semuanya. Ia menutup diri dari teman-temannya, menolak undangan keluarga, dan yang paling menyakitkan, berhenti membicarakan kuda. Ia bahkan tak pernah menyebut nama mereka lagi. Setahun setelah kecelakaan, Francesca mengambil keputusan berani. Ia membawanya ke pertunjukan berkuda Silver Ridge. Ia tak berharap keajaiban, tapi berharap bahwa berada dekat dengan dunia yang dulu ia cintai bisa membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Bahkan secercah harapan pun sudah cukup.
Namun saat mereka tiba, Luka tampak dingin dan tak tertarik. Ia nyaris tak memperhatikan kuda-kuda itu, dan saat Bolt muncul di arena, ia malah memalingkan wajah, hingga sesuatu berubah. Saat akhirnya ia menatap Bolt, ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun. Kini, duduk sendirian di kursi rodanya sambil menyaksikan arena yang perlahan kosong, Luka mencoba memahami semuanya. Ikatan yang ia rasakan dengan Bolt bukanlah hal biasa. Bukan hanya antara anak laki-laki dan seekor hewan. Rasanya seperti menyentuh bagian dari dirinya yang telah terkubur selama 2 tahun. Meski begitu, sulit rasanya merasa menang. Sulit percaya bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Karena beban masa lalu masih menggantung di pundaknya. Rasa sakit, kehilangan, dan perasaan terus-menerus terjebak. "Kamu hebat, nak." Sebuah suara membuyarkan pikirannya. Luka menoleh dan melihat salah satu pelatih acara itu mendekat. Itu Marco, pria tinggi dengan rambut beruban di beberapa bagian dan sikap yang tegas. Ia adalah salah satu orang yang mencoba melatih Bolt dan menyaksikan setiap detik yang baru saja terjadi. Luka diam saja, tak tahu harus menjawab apa. Tapi Marco berjongkok di sampingnya, nadanya jauh lebih lembut dari yang Luka duga. "Kamu punya sesuatu yang istimewa," katanya. "Tidak semua orang bisa menyentuh hati kuda seperti itu. Itu bukan soal keterampilan, itu sesuatu yang lebih dalam." Luka menatap matanya tapi tetap diam. Terlalu banyak yang berputar di pikirannya, perasaan yang belum bisa ia ubah menjadi kata-kata. Bukan berarti Luka tidak menghargai kata-kata Marco. Hanya saja, semua itu terasa seolah tidak berlaku untuk dirinya lagi. Ia bukan lagi anak yang dulu disoraki banyak orang. Sosok Luka yang dulu percaya diri dan membawa pulang piala terasa seperti kenangan yang sangat jauh. Kini, yang tersisa hanyalah anak laki-laki di kursi roda. "Kamu tahu," lanjut Marco, "aku sudah lihat banyak orang mencoba menjinakkan Bolt dan tak satu pun dari mereka berhasil membuatnya berlutut seperti tadi. Apa yang kamu lakukan itu langka, Luka." Luka tahu Marco tulus. Ia bisa merasakan pria itu mencoba membantunya melihat apa yang orang lain mulai lihat, bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam kejadian tadi. Sesuatu yang berarti. Tapi Luka masih belum tahu harus berkata apa. Ia merasa bersyukur dalam hati, tapi ada bagian dari dirinya yang hanya ingin dunia melupakannya, membiarkannya kembali tenggelam dalam bayang-bayang di tempat di mana tak ada yang mengharapkan apapun darinya. Dalam pikirannya, ia bisa mendengar suara ibunya, memintanya untuk membuka diri, untuk membiarkan seseorang masuk. Tapi Luka tidak tahu caranya, belum sekarang. Ia sudah terlalu lama menghindari bagian-bagian dirinya yang rusak, hingga kini menghadapinya terasa hampir mustahil. Sementara pertunjukan lainnya terus berlangsung, Luka tetap diam. Sesekali matanya melirik ke kandang tempat Bolt dibawa. Ia tidak tahu apa arti ikatan aneh itu atau kemana akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa sangat lama, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, sebuah percikan, bukan kebahagiaan, tapi mendekati itu. Mungkin ia bisa memulai lagi. Mungkin seperti Bolt yang memberinya kesempatan, ia juga bisa menemukan jalan kembali ke dirinya yang dulu. Hari-hari berikutnya di Silver Ridge terasa seperti kabut. Luka tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Ia tak yakin apakah itu karena perhatian yang ia terima, beban emosional dari apa yang telah terjadi, atau sesuatu yang lebih dalam lagi. Tapi pikirannya terus tertuju pada Bolt. Gambar kuda besar itu menundukkan kepalanya, terus berputar di kepalanya seperti rekaman yang tak bisa ia hentikan. Itu bukan sekadar seekor kuda. Bolt adalah kekuatan liar, datang langsung dari padang tandus Nevada. Ia mengenal kebebasan, liar dan tak terkendali. Ia belum pernah dikalahkan oleh pagar atau tali kekang. Tekadnya kuat dan ketidakpercayaannya lebih kuat lagi. Para pelatih telah mencoba menjangkaunya, membentuknya. Tak satu pun berhasil.
Namun luka telah menyentuh sesuatu dalam diri Bolt yang tidak bisa dijangkau orang lain. Suatu pagi saat cahaya matahari menyinari arena, Luka kembali duduk di tribun. Ia sendiri tak tahu mengapa ia datang lagi. Ada sesuatu yang membawanya ke sana. Ia duduk diam mengamati Bolt yang berjalan mondar-mandir di dalam kandangnya. Setiap langkah penuh kekuatan, tegang, dan penuh tujuan, seolah kuda jantan itu selalu siap melepaskan diri. Suara kuku kakinya menghantam tanah dengan irama, dan kekuatan yang bisa dirasakan Luka dalam dadanya. Kisah tentang Bolt dan anak laki-laki di kursi roda menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai membicarakannya. Para pelatih tentu saja skeptis. Mereka telah menghabiskan berbulan-bulan mencoba menjangkau Bolt, dan kini datang seorang anak yang melakukannya hanya dengan tatapan, dengan kata, dengan kehadiran. Luca tak pernah berniat membuat semua itu terjadi, tapi itu sudah terjadi. Saat ia mengamati pergerakan Bolt, Marco muncul kembali di sampingnya. Pria itu tampak seperti seseorang yang ditempa oleh waktu. Kulitnya terbakar matahari, tangannya kasar, matanya tenang. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Mungkin rasa hormat, mungkin lebih dari itu. "Putramu," kata Marco pelan, suaranya lebih lembut dari sebelumnya, "punya sesuatu yang nyata." Luca perlahan menoleh. Ia tidak menjawab, tak yakin harus berkata apa. Pujian kini terasa asing, seolah milik orang lain. "Aku sudah bekerja dengan Bolt sejak pertama kali dia datang ke sini," lanjut Marco, matanya mengikuti gerakan sang kuda. "Dan dia belum pernah membiarkan siapapun mendekat, tidak sekalipun. Tapi anakmu," seolah Bolt akhirnya melihat seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Jari-jari Luka perlahan menggenggam di pangkuannya. Kepercayaan seperti itu, bagaimana mungkin ia pantas mendapatkannya? Ia sudah lama tidak merasa seperti dirinya sendiri. Sejak kecelakaan itu, segalanya berubah. Tubuhnya, identitasnya, cara orang memandangnya. Ia bukan hanya kehilangan kemampuan berjalan, ia kehilangan satu-satunya tempat di mana ia merasa hidup, di atas punggung kuda dengan angin menerpa wajahnya. Marco memperhatikannya dengan seksama. Tidak ada penilaian dalam tatapannya, hanya pemahaman yang tenang. "Aku tahu ini tidak mudah," ucapnya lembut. "Tapi apa yang kamu lakukan dengan Bolt, itu bukan hanya soal menenangkan seekor kuda liar, itu tentang sesuatu yang lebih dalam." Marco berhenti sejenak lalu menambahkan, "Kamu menunjukkan padanya bahwa kepercayaan tidak datang dari rasa takut, tapi dari seseorang yang tahu seperti apa rasanya terluka, merasa kecil. Itu sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan cambuk, itu sesuatu yang nyata." Luca membiarkan kata-kata itu meresap, dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, tapi karena semua yang tidak bisa ia ungkapkan. Matanya kembali menatap Bolt yang kini berhenti berjalan dan berdiri tenang di dekat pagar sambil merumput seolah tak ada yang perlu ditakuti. Melihat kuda itu begitu tenang terasa seperti mimpi. "Kau pikir ini benar-benar bisa berhasil?" tanya Luka pelan. Marco tidak langsung menjawab. Ia memandangi wajah Luka sebelum berbicara. "Aku pikir kamu sudah membuktikan bahwa itu bisa, tapi akan butuh waktu." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Bolt bukan seperti kuda lainnya. Dia sudah melalui hal-hal yang sebagian besar dari kita bahkan tak bisa bayangkan. Tapi kamu, Luka, aku rasa kamu punya sesuatu dalam dirimu yang bisa menjangkaunya, seperti dulu." Kata-kata itu menggantung di antara mereka, dan Luka merasakan sesuatu bergerak dalam dirinya, secercah harapan, rapuh, dibalut keraguan dan ketakutan. "Aku tidak yakin aku siap." Aku Luka, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melalui semua itu lagi." Marco mengangguk, penuh pengertian. "Kamu tidak perlu menghadapi semuanya sekaligus. Ini soal bergerak perlahan, belajar percaya pada dirimu sendiri dan padanya." Kata-kata itu menyentuh sesuatu dalam hati Luka, kepercayaan.
kata yang sudah lama ia hindari. Sejak kecelakaan, ia membangun tembok, mengunci diri dalam cangkang. Ia tidak mempercayai siapapun, bahkan dirinya sendiri. Tapi Bolt telah membangkitkan sesuatu yang berbeda. Ikatan di antara mereka itu sunyi, jujur, dan murni. Luka bisa merasakannya meskipun ia belum tahu pasti apa artinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia membiarkan harapan tumbuh di dalam dirinya. "Oke," katanya akhirnya, "kali ini dengan nada yang lebih mantap. Aku akan coba." Marco tersenyum, rasa bangga terpancar di wajahnya. Itu saja yang kita butuhkan. Coba saja, sisanya akan mengikuti. Hari-hari berikutnya, Luka mulai lebih sering mengunjungi Bolt. Ia tidak terburu-buru atau memaksakan apapun. Ia hanya duduk di dekat kandang dan mengamati. Ia memperhatikan cara Bolt bergerak, bagaimana otot-ototnya menegang, bagaimana telinganya menangkap suara sekecil apapun. Luka tidak meminta apapun dari kuda itu. Ia hanya hadir dan menunggu. Sedikit demi sedikit, Bolt mulai berubah. Perubahannya halus, hanya sebuah jeda saat ia menyadari kehadiran Luka. Sebuah langkah lebih dekat dari hari sebelumnya, Luka merasakannya. Sebuah pergeseran, retakan kecil pada dinding pertahanan yang dibangun kuda itu. Ini bukan tentang menjinakkan seekor kuda. Ini tentang kepercayaan, tentang penyembuhan. Luca merasakannya sampai ke tulang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi untuk sekali ini, ia merasa sedang berjalan atau lebih tepatnya menggelinding menuju sesuatu yang nyata. Silver Ridge dipenuhi energi saat hari kedua pertunjukan berkuda dimulai. Kerumunan berkumpul memenuhi tribun dengan wajah-wajah penuh antusias dan bisikan kegembiraan. Semua menunggu penampilan yang tak terduga, ciri khas dari acara ini. Dan kini semua mata tertuju pada Bolt, kuda jantan legendaris dengan hati yang tak bisa dijinakkan. Kisahnya telah memikat imajinasi seluruh komunitas, terutama setelah anak laki-laki di kursi roda melakukan sesuatu yang tak seorang pun kira mungkin. Tapi kejutan lain akan segera datang, kejutan yang tak seorang pun duga. Itu terjadi di sore hari. Suara dari pengeras suara menarik perhatian kerumunan. "Hadirin sekalian," kata sang komentator, "kami punya kejutan untuk Anda. Luca Moretti, pemuda yang menjalin koneksi luar biasa dengan Bolt, kembali untuk bekerja dengannya sekali lagi." Kerumunan langsung terdiam, lalu suara bisik-bisik mulai terdengar. Luca sebenarnya tidak berniat kembali ke arena. Saat ibunya pertama kali mengusulkan ide itu, ia sempat ragu. Bagaimana jika semuanya hanya kebetulan? Bagaimana jika Bolt tidak merespons kali ini? Bagaimana jika ia gagal? Tapi ibunya mengingatkannya, ini bukan soal membuktikan apa-apa, ini soal penyembuhan bagi mereka berdua. Akhirnya Luca setuju, tapi hanya jika semuanya dilakukan dengan caranya sendiri. Kini, saat ia menggulirkan kursi rodanya ke dalam arena, setiap mata mengikutinya. Bisikan mulai terdengar lagi, rendah dan penuh keraguan. "Itu anak di kursi roda serius? Dia akan menghadapi Bolt lagi? Bukannya kuda itu nggak bisa dijinakkan?" Tapi Luca terus maju. Ia tidak membiarkan keraguan menyentuhnya. Fokusnya tajam, tegang, tapi terkendali. Ia merasakan berat di setiap tarikan napas, setiap gerakan, tapi ini bukan hanya tentang Bolt lagi. Dan ini juga bukan tentang penonton. Momen ini bukan tentang pertunjukan. Ini tentang dirinya, tentang mengambil kembali bagian dari dirinya yang pernah hilang. Luca datang untuk menunjukkan bahwa ia belum selesai, bahwa masih ada sesuatu di dalam dirinya yang layak diperjuangkan. Saat ia sampai di tengah arena, Bolt dibawa masuk dari sisi seberang. Langkah kuda jantan itu penuh tenaga dan liar, tubuhnya tegang dengan semangat yang meletup. Tatapan membara yang membuatnya ditakuti masih menelusuri sekeliling arena, selalu siaga. Ia masih makhluk dengan jiwa bebas, enggan dikekang, tapi Luca tidak pernah datang untuk mengurungnya.
Bolt mengeluarkan dengusan keras, kuku-kukunya menghantam tanah saat ia semakin mendekat. Tubuhnya yang perkasa berkilau di bawah cahaya, otot-ototnya bergerak di setiap langkah. Tak diragukan lagi, kuda ini tidak mudah percaya. Belum, Luca tetap di tempatnya tak bergerak. Tangannya bertumpu lembut pada roda kursinya, matanya tak lepas dari tatapan Bolt. Ia bisa merasakan ketegangan, ketidakpastian yang bergetar di antara mereka. Penonton menahan napas. Ia tidak membawa tali, tidak membawa cambuk, tidak ada alat untuk memaksa. Hanya mereka berdua, manusia dan hewan, bertemu di tempat yang setara. Waktu seakan berhenti saat tatapan mereka bertemu. Bolt menghentakkan kakinya ke tanah, seolah ingin mengingatkan semua orang bahwa ia masih penguasa di sini. Tapi Luca tidak bereaksi. Ia tetap tenang, tak bergeming, menunggu. Lalu ia berbicara pelan, seolah membisikkan rahasia yang hanya bisa didengar oleh Bolt. "Aku tidak datang untuk memaksamu," kata Luca. "Aku tidak akan mencoba mengendalikanmu." Suaranya pelan tapi jelas. "Aku tahu rasanya takut. Aku tahu bagaimana rasanya terperangkap. Tapi aku bukan musuhmu." Kata-kata itu bukan untuk pertunjukan. Ia tidak peduli dengan kamera atau kerumunan. Ia berbicara kepada Bolt dan hanya kepada Bolt. Ia menawarkan sesuatu yang berbeda, sebuah pengertian yang tidak menuntut balasan apapun. Telinga Bolt bergerak. Ia mulai berjalan melingkar lagi, lebih lambat kali ini, tidak sewaspada sebelumnya. Ia masih hati-hati, masih membawa beban dari semua yang pernah ia lalui. Bolt telah mengenal rasa sakit. Ia ditangkap, dipaksa masuk ke dunia yang bukan miliknya, dikelilingi orang-orang yang tak memahami perjuangannya. Nalurinya selalu memerintahkannya untuk melawan. Tapi Luca tidak memintanya untuk menyerah. Luca tidak mencoba menaklukkannya. Ia menawarkan kepercayaan. Dan sedikit demi sedikit, Bolt mulai merespons. Api di matanya mulai mereda, langkahnya tak lagi tergesa-gesa. Napasnya melambat. Itu bukan adegan dramatis, tapi nyata. Sebuah tanda bahwa ada sesuatu dalam diri kuda itu yang mulai berubah. Luca mendorong kursi rodanya sedikit ke depan, masih memperhatikan kuda itu dengan cermat. "Kamu tidak perlu melakukan apapun," ucapnya. "Aku tidak datang untuk menuntut. Cukup, percayalah padaku, seperti aku percaya padamu." Tak seorang pun di antara penonton yang bergerak. Mereka terdiam, terpaku melihat si kuda liar melangkah maju. Satu langkah, lalu satu lagi. Bukan karena takut, tapi karena penasaran. Kuda yang sebelumnya menolak setiap pelatih kini berdiri hanya beberapa langkah dari Luca. Ketegangan masih terasa, tapi ada sesuatu yang lebih dalam tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tenang dan tulus. Lalu, dengan langkah perlahan dan penuh kesadaran, Bolt mendekat. Orang-orang di tribun terengah. Beberapa bertepuk tangan pelan, masih belum yakin apa yang sedang mereka saksikan. Tapi Luca tidak menyadarinya, fokusnya sepenuhnya tertuju pada kuda di depannya. Ini bukan sebuah pertarungan, ini bukan soal menaklukkan atau menang. Ini tentang hubungan, tentang penyembuhan. Bolt berdiri diam, hanya beberapa inci dari Luca sekarang. Tubuhnya masih waspada, tapi matanya tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Ia hadir, ia mendengarkan, dan kemudian seolah merespons sinyal yang tak terlihat. Bolt perlahan menundukkan kepalanya, bukan tanda kekalahan, bukan trik demi tepuk tangan, tapi tanda hormat. Kerumunan meledak, berdiri serempak, sorak-sorai menggema di seluruh arena. Tapi Luca nyaris tak mendengar suara itu. Ia tidak mendengarkan mereka. Yang ia lihat hanyalah kuda di depannya yang telah menerimanya, bukan karena kekuatan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih kuat. Luca telah melakukannya lagi. Ia telah mendapatkan kepercayaan Bolt, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuasa, tapi dengan kesabaran dan empati.
Dan di saat itu juga Luka merasakan sesuatu yang sudah lama tak ia kenali, sesuatu yang hangat, sesuatu yang hidup. Ia merasa utuh kembali, harapan. Luka duduk diam di tengah arena, tangannya bertumpu ringan pada roda kursinya. Sorak-sorai penonton masih terdengar, tapi Luka tak memperhatikannya. Perhatiannya hanya tertuju pada Bolt. Kuda jantan itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Bulu gelapnya berkilau di bawah sinar matahari. Tubuhnya diam seperti patung pahatan. Tak ada ketegangan lagi, tak ada desakan. Di antara mereka terbentang sesuatu yang baru, sesuatu yang lembut dan asing bagi keduanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Luka tidak memikirkan kursi roda di bawahnya atau tahun-tahun yang telah hilang. Ia bahkan tidak menyadari ratusan mata yang menatapnya dengan takjub dan kagum. Ia benar-benar hadir dalam satu momen hening itu bersama Bolt. Penonton terdiam, terpukau oleh ikatan tak terduga yang terbentuk di depan mata mereka. Tapi Luka tak peduli dengan kerumunan. Ia tidak datang untuk tampil. Ini bukan tentang mencari persetujuan atau memamerkan sesuatu. Ini tentang pemahaman yang tenang antara dua makhluk yang sama-sama pernah melalui lebih dari yang bisa dipahami orang lain. Sebuah hubungan yang tak butuh penjelasan atau pengakuan. Luka mulai menyadari bahwa hubungan yang paling bermakna sering tumbuh dalam keheningan. Bukan dari keramaian atau paksaan, tapi dari kesabaran. Gerakan Bolt yang dulu liar dan tak terduga, kini membawa ketenangan yang langka. Dan saat ia menatap Luka, bukan dengan amarah, melainkan dengan sesuatu yang lebih lembut, lebih mirip rasa ingin tahu. Luka tidak datang untuk meminta apapun dari kuda itu. Ia tidak ingin menaklukkannya atau memaksanya tunduk. Ia tidak punya sesuatu yang perlu dibuktikan, bukan kepada siapapun, bahkan bukan kepada dirinya sendiri. Ia hanya hadir, mengundang Bolt untuk mendekat jika ia menginginkannya, dan Bolt melakukannya. Dengan langkah hati-hati, Bolt mulai bergerak. Setiap langkah mengangkat debu di bawah kakinya saat ia semakin dekat. Tatapannya yang tajam tetap terkunci pada mata Luka, dan dalam tatapan itu, Luka bisa melihat keraguan. Bukan ketakutan, tapi rasa ingin tahu dari makhluk yang terlalu lama hidup dalam pertahanan diri. Bolt telah mengenal perjuangan. Ia telah bertarung demi kebebasannya, melawan setiap pagar, setiap tangan yang mencoba menahannya. Dan sekarang, setelah semua penolakan itu, ia mulai membuka diri. Luka tidak bergerak, ia tidak mengulurkan tangan. Ia hanya berbicara lembut dan yakin. "Tak apa," ucapnya, "kamu tak perlu bertarung lagi. Aku tidak datang untuk menyakitimu." Kata-kata itu melayang pelan di udara, bukan hanya untuk sang kuda, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia telah berjuang dalam peperangannya sendiri, melawan rasa sakit, kehilangan, dan ketakutan bahwa ia tak akan pernah utuh kembali. Tapi di saat itu juga ia berhenti bertarung. Ia memilih untuk percaya. Bolt melangkah lagi, lalu lagi, hingga akhirnya kuda jantan itu berdiri tepat di hadapannya. Suara terkejut menyebar di antara penonton saat keduanya berdiri berhadapan. Tapi bagi Luka, semuanya terasa alami, seolah memang ini tujuan dari segalanya. Tak ada trik, tak ada perilaku yang dilatih. Hanya dua jiwa, satu liar, satu terluka, menemukan kedamaian bersama. Luka menatap mata Bolt dengan tenang, tanpa gentar. Ia merasakan momen itu meluas di sekeliling mereka, penuh makna dan bobot, tapi ia tidak tergesa. Ia tidak menginginkan apapun dari kuda itu. Ia hanya menunggu, memberi ruang. Dan kemudian tanpa diminta, Bolt menundukkan kepalanya. Bukan seperti sebelumnya, bukan sebagai reaksi atau gerakan dramatis. Kali ini berbeda. Kali ini lembut, isyarat sunyi dari pemahaman, bukan penyerahan, tapi penerimaan. Seolah Bolt akhirnya benar-benar mendengar apa yang selama ini coba disampaikan Luka, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Bahwa kepercayaan tidak tumbuh dari kekuatan.
Ia tumbuh perlahan dalam keheningan dan hanya dengan ketulusan. Penonton tetap membisu, napas mereka tertahan dalam kekaguman. Mereka telah mengira akan menyaksikan sebuah pertarungan, sebuah ujian kekuatan. Tapi yang mereka saksikan justru jauh lebih kuat. Benang tak terlihat yang menghubungkan dua makhluk, ditenun dalam keheningan dan luka yang dibagi bersama. Sebuah ikatan yang hanya segelintir orang pernah alami. Ikatan yang lahir dari empati. Luca tidak mengangkat tangannya. Ia tidak menikmati sorak-sorai yang menyusul. Ia hanya menatap Bolt, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Kedamaian, bukan kegembiraan, bukan kebanggaan, tapi rasa memiliki yang dalam. Ia tidak butuh pengakuan, ia tidak butuh tepuk tangan. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Luca merasa berada tepat di tempat yang seharusnya. Bukan di depan penonton, tapi di sini dalam keheningan, dalam ikatan suci dan tanpa kata dengan seekor kuda yang dulu takut pada segalanya. Luca kembali berbicara, suaranya nyaris seperti bisikan. Kamu tak perlu lakukan apa-apa, cukup berada di sini bersamaku, itu saja yang aku butuhkan. Dan Bolt, kuda jantan liar yang tak tersentuh, berdiri diam di hadapannya, kepalanya tertunduk dalam pengakuan yang hening. Dulu, ia adalah makhluk yang dikenal karena penolakannya untuk dijinakkan. Tapi kini Bolt mewakili sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan penyembuhan, kepercayaan, dan koneksi. Arena meledak dengan tepuk tangan, tapi Luca nyaris tak mendengarnya. Pikirannya bukan pada penonton atau momen yang baru saja terjadi. Hatinya lah yang bersama Bolt. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui untuk sampai ke titik ini. Bagaimana mereka berdua belajar untuk percaya lagi, langkah demi langkah. Dan di saat itu, Luca memahami sesuatu yang mendalam. Bukan hanya Bolt yang sedang sembuh, dirinya pun sedang sembuh. Suara komentator menggema di seluruh arena, memecah keheningan yang khusyuk. Hadirin sekalian, apa yang kalian saksikan hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Luca Moretti, pemuda di kursi roda, telah mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kendali, tetapi dari kesabaran, kepercayaan, dan empati. Luca memejamkan mata dan menarik napas perlahan. Ia telah melakukannya, bukan demi ketenaran, bukan demi kerumunan, bahkan bukan hanya demi Bolt. Ia melakukannya untuk dirinya sendiri, dan dalam momen yang sakral itu, Luca menyadari bahwa ia tidak sekadar menenangkan seekor kuda liar. Ia telah menghadapi ketakutannya sendiri, keraguannya, kepatahan dalam dirinya, dan menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Perjalanannya belum selesai, tapi sudah berubah. Bukan lagi tentang perjuangan, tapi tentang koneksi. Dan ia telah menemukan koneksi itu dengan kuda jantan itu dan dengan dirinya sendiri. Dalam hari-hari yang menyusul, kabar tentang apa yang terjadi menyebar dengan cepat. Video dan foto tentang anak di kursi roda dan kuda yang dulu tak bisa didekati memenuhi setiap sudut media sosial. Dunia telah menyaksikan sesuatu yang langka, tapi bagi Luca, semua perhatian itu membawa perasaan yang campur aduk. Ia tidak pernah menginginkan sorotan. Apa yang awalnya merupakan momen pribadi dan mendalam antara dirinya dan Bolt telah berubah menjadi sesuatu yang sangat publik. Namun meskipun banyak yang menonton dan berkomentar, Luca tetap fokus pada apa yang paling penting. Bolt. Setelah kerumunan pergi, ia akan duduk di dekat kandang, mengamati sang kuda dengan ketenangan dan tekad. Ia bisa merasakan beban tanggung jawab di pundaknya. Ia tahu ini baru permulaan bagi mereka berdua. Bolt masih liar, masih tak terduga. Satu momen kepercayaan itu belum cukup. Itu hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang dan sulit. Marco, pelatih berpengalaman yang telah mengenal Bolt sejak awal, telah memperhatikan Luca dengan cermat. Ia telah melihat ikatan terbentuk antara anak dan kuda, dan ia memahami bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi.
Namun ia juga tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Suatu pagi, Marco mendekati Luka di dekat pagar. "Kamu sudah melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan siapapun," katanya. Suaranya tenang namun tegas. "Tapi ini tidak berhenti di sini. Kamu harus terus bekerja dengannya, perlahan seperti yang sudah kamu lakukan." Luka menatap ke atas, menatap langsung ke mata Marco. Dia selalu menghormati pengalaman pria yang lebih tua itu, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda dalam suara Marco, sesuatu yang terasa seperti keyakinan. "Kau benar," jawab Luka dengan pelan. "Tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengajarinya. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Marco tersenyum, garis-garis di wajahnya semakin dalam karena bangga. "Kau sudah memulainya, kau mengajarinya setiap hari, hanya dengan hadir di sana. Ini bukan soal perintah, ini soal ritme, soal kesabaran, ini soal kepercayaan." Dan begitu, selama beberapa hari berikutnya, Luka kembali ke sisi Bolt. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di dekat kandang, bekerja bersama sang kuda jantan di bawah bimbingan Marco. Kadang-kadang kemajuannya lambat dan rasa frustrasi mulai muncul. Bolt masih liar, ia masih reaktif dan penuh keraguan. Ada hari-hari di mana ia mendekati Luka dengan tenang dan rasa ingin tahu, tapi di hari lain ia lari menjauh, gelisah dan menjaga jarak. Namun Luka tidak pernah memaksa, ia tidak menuntut. Ia telah belajar dengan cara yang sulit bahwa penyembuhan tidak bisa dipercepat. "Aku tahu rasanya kehilangan kendali, fisiknya lembut saat bekerja. Aku tahu rasanya merasa sendirian, tapi kau tidak perlu terus bertarung. Itu tidak mudah. Ada saat-saat ketika rasanya tidak ada yang berubah. Ketika Bolt berdiri di kejauhan, matanya waspada, tubuhnya tegang. Tapi Luka tetap di sana, sabar, diameter stabil. Hari demi hari ia hanya menawarkan kehadiran dan kata-kata lembut. Dan perlahan-lahan Bolt mulai berubah. Sang kuda mulai lebih sering mendekatinya. Ia bergerak dengan hati-hati, tapi tidak lagi dengan ketakutan. Ia mengelilingi Luka dengan rasa ingin tahu, bukan kegelisahan. Lalu pada suatu sore yang tenang, sesuatu terjadi. Bolt berhenti bergerak. Ia berdiri diam, otot-otot di bawah kulitnya sedikit bergerak saat ia menatap mata Luka. Telinga sang kuda mengarah ke depan, dan untuk sesaat keheningan menyelimuti segalanya. Kerumunan menghilang. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya Luka dan Bolt yang ada di ruang itu. Luka tidak mundur. Ia menatap balik kuda itu. Posturnya tetap tenang dan mantap. "Kau tak perlu lakukan apapun," bisiknya lembut. "Cukup percaya padaku." Dengan mengejutkan semua yang menyaksikan, Bolt melangkah maju. Lalu sekali lagi, dengan langkah pelan dan hati-hati, kuda jantan itu mulai bergerak mengelilingi Luka, membentuk lingkaran tenang dan terukur. Gerakannya kini stabil, tak lagi liar, tak lagi panik. Untuk pertama kalinya, ada harapan. Bolt mendengarkan, ia memilih untuk mengikuti. Dari tepi arena, Marco mengamati dalam diam, mengangguk dengan bangga. "Itu dia," gumamnya dengan nada hormat. "Dia mulai mengerti, dia mulai mempercayaimu, Luka." Ini adalah kemenangan yang tenang bagi Luka. Ia tidak pernah memaksa Bolt melakukan apapun. Ia tidak mencoba menguasainya. Ia hanya menawarkan kesabaran, kebaikan, dan konsistensi. Dan Bolt memilih untuk merespons. Dalam minggu-minggu berikutnya, Luka datang ke kandang setiap hari. Ada kemunduran. Bolt masih memiliki saat-saat perlawanan, naluri lamanya kadang muncul kembali. Tapi Luka tidak pernah menyerah. Ia tetap stabil, bekerja dengan lembut, dan perlahan-lahan membangun kepercayaan si kuda. Tanpa tali, tanpa hukuman, tanpa paksaan. Semua bergantung pada ritme, nada suara, dan ketekunan yang tenang. Dan setiap hari, hubungan mereka semakin dalam. Kuda jantan yang dulu liar dan tak tersentuh kini bergerak seirama dengan suara Luka, merespons dengan kepercayaan yang tak disangka-sangka. Itu tidak sempurna, tapi itu nyata. Dan bagi Luka, itu segalanya.
Suatu sore, Luka menggulirkan kursi rodanya ke dalam arena. Bolt berjalan di sampingnya, tenang dan stabil. Tubuh besarnya mengikuti irama langkah Luka. Penonton yang menyaksikan menahan napas. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Kuda ganas yang tak bisa dijinakkan oleh pelatih manapun, kini berjalan dengan damai di samping seorang anak laki-laki di kursi roda. Senyum Luka bukan senyum penuh kebanggaan atau pamer. Itu senyum yang tenang, penuh makna. Ia berhasil, bukan untuk mengesankan orang banyak, bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk dirinya sendiri dan untuk Bolt. Ia telah membuktikan sesuatu yang penting, sesuatu yang lebih dalam dari kemenangan. Ia telah menunjukkan bahwa dengan waktu, kepedulian, dan pengertian, bahkan jiwa yang paling liar pun bisa berubah, bahwa hubungan sejati bisa mencapai sesuatu yang tak pernah bisa dicapai oleh kendali. Kisah Luka dan Bolt pun menyebar kemana-mana. Klip dari Silver Ridge yang memperlihatkan anak laki-laki dan kudanya membanjiri media sosial, menyentuh hati juta orang di seluruh dunia. Berita pun mengangkat kisah itu. Mereka menyebutnya luar biasa, sebuah cerita di mana kasih sayang mengalahkan kekuatan. Orang-orang terharu. Mereka terinspirasi. Dan seperti biasa ketika sebuah cerita menjadi sorotan, kritik pun mulai muncul. Awalnya hanya bisikan, beberapa orang skeptis mulai bertanya, apakah itu benar-benar aman? Apakah itu pantas? Itu semua hanya pertunjukan, kata sebagian orang. Anak di kursi roda mana bisa benar-benar melatih kuda seperti itu? Itu sudah diatur. Hanya momen menyentuh yang kebetulan terekam kamera. Mantan pelatih yang pernah gagal menjinakkan Bolt menjadi yang paling vokal mengkritik. Mereka menyebut pendekatan Luka tidak bertanggung jawab. Mereka bersikeras bahwa kepatuhan Bolt hanyalah keberuntungan, bukan hasil latihan yang sesungguhnya. Ini berbahaya, kata seorang pelatih dalam siaran televisi. Anak itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak seharusnya berada di dekat kuda seperti Bolt. Keraguan pun cepat menyebar. Orang mulai meragukan kemampuan Luka. Mereka menuduhnya hanya mencari perhatian lewat Bolt. Bahkan ada yang mengatakan dia membahayakan dirinya dan kuda itu. Di tengah badai kritik yang terus berkembang, Luka merasa dirinya berada di sebuah titik balik. Ibunya yang dulu penuh kebanggaan, kini mulai merasa gelisah. Dia tahu betapa berat perjuangan putranya. Dia tahu betapa berartinya Bolt bagi Luka. Tapi sekarang dia melihat beban yang mulai menekan anaknya. Anak yang dulu penuh keberanian, kini perlahan menarik diri kembali, terdiam karena suara-suara yang terus menghakimi. Suatu sore, Luka diam-diam masuk ke kandang tempat Bolt beristirahat. Sudah beberapa hari dia tak kembali ke arena. Tekanan dan keraguan mulai menghimpitnya. Sulit bernapas rasanya. Dia bisa merasakannya. Mata tak terlihat yang seolah mengawasi setiap geraknya. Menghakimi dalam diam. Setiap langkah terasa seperti diawasi. Dan yang paling menyakitkan, ia tak tahu bagaimana cara membela diri. Marco yang diam-diam menjadi sosok penuntun dalam hidupnya sudah menunggunya di dalam kandang. Dia melihat kekacauan yang terjadi di sekitar Luka, judul berita, komentar-komentar di internet. Tapi dia tak banyak bicara. Kini melihat raut wajah Luka, dia mengerti anak itu sedang terluka. "Hai Luka," panggil Marco lembut. Suaranya tenang dan penuh keyakinan. "Gimana kamu bertahan, nak?" Luka tak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam di kursi rodanya, menatap lantai. Kritik itu terasa begitu berat di pundaknya. Ia memang tak pernah nyaman berada di sorotan. Terutama saat sorotan itu berubah jadi cemoohan. Selalu, ia lebih suka berada di tempat tenang, di tempat di mana tak ada yang melihat. Tapi sekarang, seluruh dunia menatapnya, dan itu terasa menyesakkan. "Aku nggak tahu apakah aku bisa terus lanjut," kata Luka akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. "Mereka cuma tahu menjatuhkanku,
Mereka bilang, aku memanfaatkan Bolt. Mereka bilang, aku nggak pantas bekerja dengan kuda seperti dia. Padahal aku nggak pernah minta semua ini. Wajah Marco melunak. Ia benar-benar memahami. Aku tahu, Nak. Aku sungguh tahu. Tapi kamu punya sesuatu yang spesial. Sesuatu yang mereka nggak bisa lihat. Kamu sudah membangun hubungan dengan Bolt yang nggak pernah bisa dilakukan orang lain. Dan itulah yang penting. Tapi, gimana kalau itu nggak cukup? Suara Luka bergetar. Gimana kalau mereka benar? Gimana kalau aku cuma beruntung? Gimana kalau aku tanpa sadar membahayakan Bolt? Marco menarik napas, lalu mendekat sedikit. Luka, jangan lupakan alasan kamu memulai semua ini. Bukan karena kamera, bukan karena tepuk tangan. Kamu melakukannya karena ikatanmu dengan Bolt. Itu nyata. Itu milikmu. Dan gak ada yang bisa ambil itu darimu. Luka mengangkat matanya, menatap Marco. Tapi mereka bilang, Bolt cuma patuh sama perintah. Katanya itu bukan hubungan sungguhan. Mereka nggak paham, ujar Marco sambil menggeleng pelan. Mereka selalu mengira segalanya harus dikendalikan. Tapi ini bukan tentang kendali. Apa yang kamu bangun adalah kepercayaan. Mereka melihat kuda liar dan berpikir harus menjinakkannya. Tapi kamu melihat jiwa dan memilih untuk memahaminya. Itulah kenapa Bolt mendengarkanmu. Kata-kata itu terasa dalam. Luka telah bertahun-tahun meragukan dirinya sendiri. Tapi ada sesuatu dalam ketenangan Marco yang mampu menembus itu semua. Mungkin dunia memang tak melihat semua jam yang ia habiskan, semua kemenangan kecil, semua pemahaman diam antara anak laki-laki dan seekor kuda. Tapi mungkin itu tidak penting. Kalau kritik itu makin parah, gimana? Tanya Luka pelan, masih ragu. Biarin aja, jawab Marco lembut. Orang akan selalu bicara, tapi jangan biarkan suara mereka mengalahkan suaramu sendiri. Kamu sudah menunjukkan pada dunia sesuatu yang luar biasa. Kamu nggak perlu meyakinkan siapapun lagi. Cukup tetap jadi dirimu sendiri. Luka terdiam, pikirannya perlahan tenang. Suara dari luar, para wartawan, para pelatih, para pengkritik, semuanya hanyalah kebisingan. Yang benar-benar penting adalah apa yang telah ia dan Bolt bangun bersama. Bukan soal membuktikan sesuatu, tapi soal ikatan yang mereka bagi. Aku nggak akan menyerah, ucap Luka akhirnya dengan nada tenang namun penuh kekuatan. Aku akan terus maju, bukan buat mereka. Marco tersenyum, matanya bersinar penuh kebanggaan. Itulah yang ingin aku dengar. Dan ingat, aku selalu mendukungmu. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Luka. Keraguan masih ada, tapi tak lagi seberat sebelumnya. Ia sadar, ia tidak sendirian. Ia tidak melakukannya demi pengakuan atau ketenaran. Ia melakukannya demi Bolt dan demi dirinya sendiri. Dunia boleh saja meragukannya, tapi apa yang ia miliki dengan kuda jantan yang dulu liar itu terlalu nyata untuk diabaikan. Tak ada kritik yang bisa menghapus hal itu. Lalu entah dari mana secercah harapan menembus awan keraguan. Sebuah undangan tiba, tak terduga dan membawa cahaya. Silver Ridge Equestrian Showcase, tempat luar biasa di mana perjalanan ini dimulai, telah menjadi fondasi bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah Luka bayangkan. Kisahnya bersama Bolt telah tersebar luas, menyentuh hati ribuan orang. Dan kemudian hal yang tak terduga pun terjadi. Luka diundang untuk ikut serta dalam kejuaraan berkuda tingkat negara bagian di divisi Companion Freestyle. Ini adalah kategori khusus yang menekankan kerja terapeutik antara kuda dan manusia. Tapi belum pernah ada peserta seperti Luka sebelumnya. Kompetisi ini biasanya diikuti oleh penunggang berpengalaman yang tampil dengan pelana, tali kekang, dan seluruh perlengkapan berkuda tradisional. Tapi Luka berbeda. Ia tidak memakai pelana. Tidak ada tali kekang, hanya suaranya, kursi rodanya, dan ikatan dengan Bolt yang tak butuh penjelasan. Awalnya, ia ragu apakah ia harus menerimanya.
Tekanannya terasa besar. Ia belum pernah mengikuti kompetisi profesional sejak kecelakaan itu. Kenangannya terakhir tentang arena itu adalah ketika ia masih bisa menunggang bebas, saat kakinya masih bisa membawanya melaju di lapangan dengan mudah. Kini, gagasan untuk ikut serta tanpa perlengkapan yang dulu ia andalkan terasa mendebarkan sekaligus menakutkan. Tapi ibunya, sumber kekuatan yang tak pernah goyah, dengan lembut mendorongnya maju. "Luka," katanya dengan keyakinan yang tenang, "ini bukan soal perlombaan. Ini tentang dirimu, tentang kamu dan Bolt, dan apa yang kalian berdua telah capai bersama. Kamu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa." Jadi, Luka menerima, bukan demi gelar, bahkan bukan demi acara itu sendiri, tapi untuk menunjukkan kepada dunia dan kepada dirinya sendiri bahwa hubungan antara dirinya dan Bolt bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Itu adalah sesuatu yang layak untuk dilihat, untuk dihargai. Saat hari kejuaraan tiba, arena dipenuhi semangat, tribun penuh dengan penonton, suara mereka menyatu menjadi lautan antusiasme. Luka merasakan ketegangan di udara, sarafnya mulai terasa saat ia menggenggam roda kursinya. Ia adalah orang pertama yang masuk divisi ini dengan kursi roda, dan beban itu nyata. Tapi saat ia bergerak menuju tengah arena, ia menarik napas dalam-dalam dan mengingat alasan ia ada di sana. Ini adalah momennya, bukan untuk memukau, tapi untuk menunjukkan keajaiban diam dari sebuah kepercayaan. Suara pembawa acara menggema di arena memperkenalkan Luka dan Bolt. Penonton bertepuk tangan bukan dengan sorakan liar, tapi dengan sesuatu yang lebih lembut. Tepuk tangan mereka terasa penuh makna, penuh rasa hormat, seolah mereka tahu bahwa ini akan menjadi momen yang berbeda. Luka maju ke tengah sorotan. Bolt mengikuti dengan tenang dan anggun, tanpa tali, tanpa alat, tanpa perintah yang diteriakkan. Hanya seorang anak laki-laki dan kudanya masing-masing telah diubah oleh yang lain. Bolt tampak megah, bulu hitamnya berkilau di bawah cahaya, sikapnya tenang dan mantap. Semangat liar yang dulu ia miliki kini telah berubah, digantikan oleh sesuatu yang lebih kuat, kedamaian. Ia berdiri di sisi Luka seperti sahabat terpercaya, cerminan dari semua yang telah mereka lewati. Mereka bukan hanya sepasang lagi, mereka adalah sebuah tim. Dan ikatan itu akan berbicara lebih keras dari kata-kata manapun. Tangan Luka berada di atas roda kursi, matanya terarah pada Bolt. Kuda itu siaga siap. Arena menjadi hening, menahan napasnya. Lalu Luka berbicara. "Bolt," katanya dengan tenang, "ayo tunjukkan kepada mereka apa arti kepercayaan yang sesungguhnya." Bolt melangkah maju, seirama dengan Luka saat mereka memulai rutinitas mereka. Musik lembut mengalun di latar, mengiringi momen itu seperti bisikan. Tidak ada koreografi mencolok, tidak ada aksi rumit. Bolt hanya berjalan di sampingnya, gerakannya mengalir seolah dipandu oleh benang tak terlihat. Lalu Luka mengulurkan tangan, tangannya menyentuh leher Bolt, lembut, penuh kasih. Itu bukan isyarat, bukan pula perintah untuk melakukan aksi. Itu adalah sebuah pemberian yang sunyi, gerakan tanpa kata yang berkata, "Aku percaya padamu." Bolt merespons tanpa ragu. Ia menundukkan kepalanya sedikit, otot-ototnya bergerak anggun saat ia melangkah dengan tenang dan pasti. Setiap langkah menggambarkan ikatan tenang di antara mereka. Penonton yang awalnya diam mulai bertepuk tangan perlahan, tidak keras, tidak riuh. Namun tepuk tangan itu penuh ketulusan. Yang mereka saksikan bukan sekadar pertunjukan, itu adalah kisah yang terungkap di depan mata mereka. Kisah tentang penyembuhan, tentang perubahan, tentang dua jiwa yang menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Saat Luka membimbing Bolt melintasi arena, gejolak emosi memenuhi dadanya. Ia tidak memikirkan medali atau gelar. Momen ini bukan untuk membuktikan sesuatu kepada para pengkritiknya.
Ini tentang menunjukkan kepada dunia apa yang bisa terjadi ketika dua hati yang terluka saling menemukan dan memilih untuk percaya kembali. Saat penampilan mereka berakhir, para penonton berdiri dari tempat duduk mereka. Tepuk tangan membahana, namun Luka hampir tidak menyadarinya. Ia tidak mendengarkan sorakan itu. Fokusnya hanya pada Bolt yang berdiri tinggi dan anggun di sampingnya, kepala terangkat dengan wibawa yang tenang. Suara pembawa acara menggema di seluruh arena, syarat dengan emosi. Hadirin sekalian, apa yang baru saja kita saksikan sungguh luar biasa. Luca Moretti, pemuda di depan Anda dengan kursi roda ini, tidak hanya menunjukkan kekuatan dari sebuah kepercayaan. Dia telah mengingatkan kita tentang ketangguhan jiwa manusia. Dada Luka mengembang, bukan karena pengakuan itu, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, ia benar-benar merasa hadir. Ia telah mencapai sesuatu yang dulu terasa mustahil. Sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak percaya bisa dicapai. Dan saat ia memandang Bolt, kuda yang telah menemaninya di setiap langkah, Luka tahu dengan pasti, ini bukan akhir dari kisah mereka. Ini baru permulaan. Beberapa saat kemudian, Luka duduk di bagian belakang mobil van, diam-diam merenung saat kendaraan itu meninggalkan arena kompetisi. Tangannya terlipat di pangkuan, tenang dan damai. Sorak-sorai penonton masih terngiang samar di benaknya, tapi sudah terasa seperti suara yang jauh memudar di latar belakang. Ia memang sudah menduga akan ada tepuk tangan. Ia tahu akan ada perhatian, tapi itu bukan yang menetap dalam hatinya. Yang tersisa, yang tertanam dalam, adalah saat ketika Bolt berjalan di sampingnya dengan sepenuh kebebasan, tanpa ragu, percaya padanya di setiap langkah. Kompetisi itu hanyalah permulaan. Luca tidak pernah membayangkan pintu-pintu yang akan terbuka setelahnya, atau sejauh apa gaung kisah mereka akan menjalar. Malam itu, setelah keluar dari sorotan, sesuatu dalam dirinya berubah. Hubungannya dengan Bolt bukan lagi soal menunjukkan bakat atau menguasai pertunjukan. Itu telah menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang sakral. Tentang keterbukaan, tentang penyembuhan lewat kepercayaan, dan membiarkan kebenaran itu bersuara lebih keras daripada pita penghargaan manapun. Dan pesan itu menyentuh lebih banyak orang daripada yang pernah ia bayangkan. Video penampilan mereka menyebar di internet dengan cepat. Cuplikan Luka di kursi rodanya, bergerak anggun bersama Bolt, memikat hati penonton di berbagai platform, Facebook, Instagram, Twitter, dimanapun orang melihat kisah mereka dibagikan. Judul-judul berita bermunculan, anak berkursi roda menjinakkan kuda liar, kepercayaan mengalahkan ketakutan, Luka dan Bolt, ikatan yang mengubah segalanya. Orang-orang tersentuh bukan hanya oleh apa yang mereka lihat, tetapi oleh apa yang mereka rasakan saat menontonnya. Namun dampak sesungguhnya bukanlah ketenaran viral itu. Kisah sejatinya justru dimulai setelahnya. Hanya seminggu setelah kompetisi, Luka dan Bolt menerima undangan dari sebuah organisasi nirlaba yang bekerja dengan anak-anak penyandang disabilitas. Mereka telah mengikuti perkembangan Luka selama beberapa waktu dan menyaksikan betapa luar biasanya dampak ikatan antara dia dan Bolt. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Mereka ingin Luka dan Bolt menjadi wajah dari kampanye terapi berkuda yang baru, Duta Harapan dan Penyembuhan. Program ini membantu anak-anak yang mengalami tantangan fisik dan emosional, dan mereka percaya kisah Luka bisa menginspirasi banyak keluarga dan mengubah hidup. Luka tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang duta. Jujur saja, ia tak pernah berpikir bahwa apa yang ia dan Bolt miliki bisa berarti lebih dari sekadar perjalanan pribadi mereka. Namun saat ia membaca surat itu, sesuatu terasa pas. Itu tidak terasa seperti sebuah kesempatan. Itu terasa seperti panggilan yang tak bisa ia abaikan.
Saat mereka tiba di pusat terapi, tempat itu dipenuhi suasana tenang dan damai yang belum pernah Luka rasakan sebelumnya. Kuda-kuda berjalan tenang di padang rumput terbuka, bulu mereka berkilau di bawah sinar matahari sore. Di dalam, anak-anak dengan berbagai disabilitas sudah berkumpul, beberapa di kursi roda, ada yang tidak bisa berbicara, sebagian ragu-ragu, sebagian lain diam tapi penuh rasa ingin tahu. Luka masuk ke dalam lumbung dengan Bolt di sisinya, dan wajah anak-anak langsung bersinar. Mereka sudah melihat kisahnya di berita, dan sekarang anak laki-laki dari layar itu benar-benar hadir, dengan kuda hitam cantik berjalan di sampingnya. Seorang anak perempuan bernama Ciara dibawa maju. Orang tuanya menjelaskan bahwa ia mengidap autisme berat. Ia tidak bisa berbicara dan sangat kesulitan berinteraksi sosial. Mereka tidak yakin bagaimana reaksinya. Namun saat mata Ciara bertemu dengan mata Bolt, sesuatu berubah. Wajahnya bersinar dengan senyum terlebar. Ia langsung merentangkan tangannya, dan dengan bimbingan lembut dari para pengasuh, ia melangkah mendekati kuda jantan itu. Luca maju dengan kursi rodanya, jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena beratnya momen ini. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ada sesuatu dalam dadanya yang berkata bahwa ini penting. Ciara melangkah lebih dekat, matanya terbuka lebar, penuh takjub. Perlahan, dengan hati-hati ia mengulurkan tangan dan menyentuh leher Bolt. Bolt, setenang biasanya, menundukkan kepala menyambut sentuhannya. Ia tidak bergerak, ia hanya berdiri menerima sentuhan itu. Lalu Ciara terkikik, tawa murni dan penuh sukacita yang memenuhi ruangan. Jarinya perlahan menyisir surai Bolt. Luka menyaksikan dengan mata yang mulai berkaca-kaca, terharu oleh keindahan sederhana di hadapannya. Di momen itu, ia mengerti sesuatu yang lebih dalam dari sebelumnya. Ini bukan tentang dirinya, ini tentang memberi anak-anak ini kesempatan untuk merasakan apa yang ia rasakan bersama Bolt, hubungan yang dalam dan menyembuhkan yang tak membutuhkan kata-kata. Yang tidak menuntut kesempurnaan, hanya kehadiran. Sepanjang hari, Luka dan Bolt bertemu dengan lebih banyak anak. Setiap pertemuan berbeda, setiap anak membawa cerita baru, energi yang berbeda, tapi efeknya selalu sama. Anak-anak yang tertutup mulai tersenyum. Mereka yang jarang berinteraksi mulai mengulurkan tangan untuk menyentuh bulu Bolt. Beberapa bahkan berbicara, kata-kata yang belum pernah keluar sebelumnya. Dan Bolt sempurna. Ia menyambut setiap anak dengan kelembutan yang sama, seperti dulu ia berikan kepada Luka. Ia tidak terburu-buru, ia tidak menjauh, ia hadir, lembut, tenang. Ia menjadi cermin ketenangan, memantulkan apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Bagi setiap anak, ada sesuatu yang berubah. Dan bagi Luka, itu tak terbantahkan. Kepercayaan yang ia bangun bersama Bolt kini menjangkau orang lain, membuka pintu bagi anak-anak yang selama ini hidup dalam keheningan dan perjuangan. Dan bukan hanya ukuran atau keindahan Bolt yang membawa dampak. Kehadiran Luka juga, nada bicaranya yang lembut, ketenangan dalam suaranya, kesabaran saat ia membimbing setiap anak dalam langkah awal mereka bersama Bolt. Itulah yang membuat perbedaan terbesar. Kisahnya bukan lagi tentang penyembuhan pribadi. Itu telah menjadi cahaya bagi orang lain, membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Satu momen dari hari itu paling membekas dalam ingatan Luka. Itu terjadi menjelang akhir sesi saat seorang anak laki-laki bernama Tommaso dibawa mendekat. Tommaso pernah mengalami kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu dan, seperti Luka, menggunakan kursi roda. Orang tuanya menjelaskan bahwa ia tak pernah bisa terhubung dengan hewan. Hewan terlalu tak terduga, terlalu membebani. Tapi saat Tommaso melihat Bolt, ada yang berubah dalam ekspresinya. Tanpa diminta, ia mengulurkan tangan kecil ke arah surai tebal Bolt. Untuk pertama kalinya hari itu, senyum tenang muncul di wajahnya. Tidak besar,
tapi nyata, dan itu berarti segalanya. Luka menyaksikan saat Tommaso dengan lembut membimbing Bolt mengelilingi arena. Sang kuda merespons dengan tenang dan anggun. Langkahnya mengikuti gerakan Tommaso seolah tahu secara naluriah bagaimana bergerak selaras dengan anak itu. Luca bisa melihat ikatan mulai terbentuk, rapuh namun nyata. Bolt seperti biasa seolah memahami apa yang tak bisa diucapkan, seolah ia merasakan luka hati Tommaso dan menyambutnya dengan kekuatan tenang yang dulu ia berikan kepada Luka. Di saat itu, Luka melihat cerminan perjalanannya sendiri, awal dari penyembuhan dalam diri orang lain. Saat matahari mulai tenggelam di balik perbukitan dan anak-anak bersiap untuk pulang, Direktur Pusat Terapi mendekat. Ia wanita berhati hangat dengan mata penuh kebaikan dan senyum penuh kasih. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih," katanya pelan dan tulus. "Apa yang kalian lakukan hari ini sungguh luar biasa. Saya belum pernah melihat anak-anak merespons seperti ini. Kalian telah memberi mereka sesuatu yang belum pernah kami bisa berikan sebelumnya. Harapan." Luka menggeleng pelan. "Bukan saya," ujarnya lembut. "Itu Bolt. Dialah guru saya sepanjang perjalanan ini." Sang direktur menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Tapi kamu juga telah mengajari mereka hanya dengan hadir di sini, hanya dengan menunjukkan apa yang mungkin terjadi saat kita tidak menyerah. Itu adalah anugerah, Luka." Saat Luka menggulung kursi rodanya menuju van, Bolt berjalan tenang di sisinya, rasa damai menyelimuti dadanya. Apa yang dulu dimulai sebagai cara untuk menyatukan kembali dirinya, kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ikatan mereka telah menjadi jembatan yang menjangkau orang lain, yang membawa kesembuhan. Video, pengakuan, sorotan media sosial, semua itu hanya riak di permukaan. Kisah yang lebih dalam, yang benar-benar berarti, sedang terungkap dengan setiap anak yang menyentuh surai Bolt dan menemukan keberanian yang tak pernah mereka sadari mereka miliki. Setiap kali kisah mereka diceritakan, itu membantu seseorang percaya kembali. Dan bagi Luka, itu lebih berharga dari medali apapun. Saat matahari semakin tenggelam di langit, Luka dan Bolt melintasi padang yang luas dan sunyi. Langit terbentang lembut dalam sapuan warna merah muda dan oranye. Tak ada kerumunan, tak ada kamera mengikuti langkah mereka. Hanya suara tapak kaki Bolt yang menyentuh tanah dengan lembut dan angin sore yang sejuk berbisik pelan di antara rerumputan. Perjalanan mereka telah membawa mereka jauh. Apa yang dulu dimulai sebagai pengertian diam antara seorang anak laki-laki di kursi roda dan seekor kuda liar yang belum terjinakkan telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kisah hidup tentang penebusan, kepercayaan dan kekuatan yang dibagi bersama. Luca tak pernah membayangkan semua ini akan terjadi. Ada masanya ia percaya tak akan ada seorang pun yang memperhatikannya lagi. Bahwa ia dan Bolt akan tetap tak dikenal, hanya sepasang tim yang tenang mencari kedamaian di dunia yang bising. Tapi dunia telah melihat mereka, dan sebagai balasannya, mereka telah menunjukkan kepada dunia seperti apa kekuatan sejati itu. Karena kadang, kekuatan yang sesungguhnya tidak berteriak, kadang ia berbisik. Dan sekarang tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada harapan yang harus dipenuhi, Luka menemukan dirinya dalam jenis momen yang paling ia sukai, momen yang penuh kedamaian, hanya dirinya dan Bolt. Ia berhenti di tengah padang, kursi rodanya melambat, matahari memancarkan cahaya hangat ke seluruh tanah, segalanya terasa hening. Dan dalam keheningan itu, Luka merasakan sesuatu yang sakral. Bolt berdiri di sisinya, tak bergerak. Kehadirannya yang tenang membuat Luka merasa benar-benar hadir di saat ini. "Kau tahu," kata Luka pelan, suaranya nyaris tak lebih keras dari angin. "Aku tak pernah menyangka kita akan sampai sejauh ini." Bolt mengeluarkan suara rendah, menundukkan kepala seolah setuju.
Luka mengulurkan tangan dan menyentuh leher Bolt, sentuhan yang sudah begitu akrab dan menenangkan mereka berdua. Apa yang mereka miliki kini melampaui latihan, melampaui pemulihan. Hubungan mereka telah menjadi sesuatu yang dalam dan tak terucapkan. Itu adalah penerimaan, itu adalah penyembuhan, itu adalah keyakinan bahwa luka bukanlah akhir, tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih kuat jika diberi kesempatan. Luka mengingat kembali hari-hari pertama di Silver Ridge, pagi-pagi penuh keraguan. Saat-saat ia bertanya-tanya apakah ia akan pernah merasa utuh kembali. Kecelakaan itu bukan hanya membuatnya lumpuh, itu merampas identitasnya, mengguncang harga dirinya, dan mengikis rasa percaya diri. Untuk waktu yang lama, ia menyembunyikan diri dari dunia, tenggelam dalam kesedihan dan ketidakpastian, tak yakin apakah ia bisa keluar dari kegelapan itu. Tapi kemudian Bolt datang dalam hidupnya, dan entah bagaimana, lewat makhluk liar yang dulu tak tersentuh ini, Luka mulai menemukan jalan kembali, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada dunia yang ia kira telah hilang. Ia mulai memahami bahwa penyembuhan bukan berarti memperbaiki segalanya, bukan tentang menyelesaikan semua atau memiliki jawaban yang sempurna. Penyembuhan sejati adalah tentang hadir, tentang tetap terbuka, tentang memberi diri izin untuk percaya, bahkan saat itu terasa mustahil. Saat Luka duduk diam di samping Bolt, kenangan datang silih berganti. Kompetisi, sorotan media, orang-orang yang hidupnya tersentuh oleh ikatan mereka. Semuanya terasa begitu cepat, begitu intens. Tapi sekarang, dalam keheningan senja, dikelilingi oleh ketenangan dan cahaya keemasan, ia melihatnya dengan jelas. Semua itu bukanlah hadiah sesungguhnya. Yang benar-benar penting adalah momen-momen tenang dan penuh makna yang ia bagi bersama Bolt. Gerakan kecil, pemahaman tanpa kata, kepercayaan yang tumbuh tanpa suara. Mungkin, pikirnya, itulah inti dari semuanya. Luca berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Mungkin ini memang bukan tentang membuktikan apapun. Mungkin ini tentang menunjukkan bahwa meski kita hancur, kita belum selesai, kita masih bisa membangun kembali. Dan kadang kita bangkit lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan. Bolt bergeser di sampingnya, napasnya tenang dan hangat menyentuh udara. Luca mengangkat tangan dan menyisir lembut surai sang kuda. Gerakan sederhana itu memberinya ketenangan yang sudah lama tak ia rasakan. Begitu lama ia merasa seperti penonton dalam hidupnya sendiri, menyaksikan dari jauh, terombang-ambing, terputus. Tapi sekarang, dengan Bolt di sisinya, ia merasa kembali berpijak, utuh. Seperti ia punya tempat. Ia teringat anak-anak yang mereka temui, cahaya di mata mereka saat pertama kali menyentuh bulu lembut Bolt. Senyuman, tawa, momen-momen perubahan yang muncul bukan karena paksaan, tapi karena kebaikan, kesabaran, dan kepercayaan. Mereka telah menemukan sesuatu yang ajaib, bahwa bahkan pertempuran tersulit bisa dihadapi dengan bantuan seseorang yang percaya padamu. Dan saat memberi harapan kepada mereka, Luka menemukan lebih banyak harapan untuk dirinya sendiri, tapi bukan hanya anak-anak. Kisah mereka bergema jauh melampaui pusat terapi. Orang-orang di mana-mana ikut tersentuh, mereka yang merasa tak terlihat, mereka yang takut untuk berharap kembali. Luka tak tahu kemana jalan akan membawanya selanjutnya, dan ia tidak perlu tahu. Karena satu hal kini benar-benar jelas. Ia dan Bolt bukan lagi sekadar seorang anak dan kudanya. Mereka telah menjadi sesuatu yang lebih besar. Simbol hidup dari penyembuhan, ketangguhan, dan kekuatan tenang yang lahir dari kepercayaan. Saat cahaya terakhir hari membentang di atas padang, Luka mengarahkan kursi rodanya ke depan. Bolt berjalan lembut di sisinya. Tapak kukunya terdengar pelan di tanah saat mereka melaju tanpa tergesa, tanpa tujuan pasti. Tidak ada lomba yang harus dimenangkan, tidak ada garis akhir yang harus dilewati. Hanya mereka berdua, bergerak maju, bersama.
Luka menatap lurus ke depan, senyum damai terukir di wajahnya saat ia menyaksikan cakrawala memudar ke senja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi dihantui oleh apa yang telah hilang atau oleh ketidakpastian yang masih menanti di masa depan. Ia tak lagi terbebani oleh pendapat atau harapan orang lain. Ia ada di sini, hadir, tenang, bersyukur. Perjalanan yang telah membawanya ke titik ini tak pernah tentang medali atau tepuk tangan. Ini tentang menemukan kembali sesuatu yang dalam, rasa tujuan, koneksi yang telah mengubah segalanya. Bersama ia dan Bolt tak tergoyahkan. Dan itu sudah cukup saat mereka terus melintasi padang terbuka, matahari tenggelam di balik perbukitan, menyelimuti dunia dalam cahaya senja yang lembut. Angin berhembus pelan, alam sekitar sunyi, dan dalam keheningan itu, Luka memahami sesuatu yang sederhana namun dalam. Kemenangan yang paling bermakna tidak selalu datang dengan piala atau sorak-sorai. Kadang ia datang dengan tenang, melalui tatapan, langkah yang diambil bersama, atau momen damai yang tak tergoyahkan. Luka dan Bolt berdampingan, tidak sekadar berjalan maju. Mereka sedang menulis kisah mereka. Kisah tentang penyembuhan, kisah tentang keberanian, kisah yang akan terus hidup dalam setiap orang yang mereka sentuh, dalam setiap hati yang belajar untuk percaya kembali. Kisah mereka belum berakhir, ini baru permulaan, dan itu akan menjadi warisan mereka.